Selamat pagi, sejahtera, shalom, ibu bapak, saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, hari ini kembali kita menikmati pagi yang cerah, awal pekan yang baru yang semuanya Tuhan sudah bentangkan buat kita semua. Saya percaya ibu bapak semua sedang mempersiapkan diri, namun sebelumnya saya mengajak kita semua datang menghadap Tuhan di dalam doa syukur kita di pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi yang indah ini kembali kami datang padamu, bersyukur untuk semua berkat Tuhan, di mana kami boleh merasakan kembali anugerah Tuhan yang terindah, memasuki hari yang baru dan pekan yang baru. Sebelum kami beraktivitas di hari ini, kami memohon Tuhan karuniakan Roh Kudus-Mu, ketika kami semua akan membaca Alkitab yang berintikan firman Allah dan merenungkannya, sehingga kami semua dapat mengerti akan firman-Mu berdasarkan kekuatan dan kehendak-Mu. Lalu kami berlakukan dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau serahkan doa syukur kami di pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Nabi Yesaya pasal 34, ayatnya yang ke-11 yang berkata demikian. Burung undan dan landak akan mendudukinya. Burung hantu dan burung gagak akan tinggal di dalamnya. Tuhan menjadikannya campur baur dan kosong, tepat menurut rencananya. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, rencana Tuhan selalu tepat. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Kadang kalau kita perhatikan dalam bacaan secara keseluruhan kitab Perjanjian Lama, khususnya Yesaya 34 ini, maka kita bisa melihat sebuah rancangan Tuhan untuk penghancuran bangsa Edom yang sudah menyakiti umat Israel. Bangsa Edom yang timbul dengan kecemburuannya dan iri hati dan kearogansiannya yang selalu mewarnai mereka, sehingga mereka pun bisa berbuat sesuatu terhadap umat Israel. Karena itu pada waktunya Tuhan sendiri yang akan membalas. Israel sebagai umat Allah menyadari mereka tidak mampu untuk menghadapi bangsa Edom, bangsa Asyur dan semua yang berusaha untuk menghancurkan umat Israel. Karena itu saudara-saudara, kita perhatikan apa yang sedang Tuhan rancangkan dalam kehidupan manusia. Terkadang juga kita tidak dapat mengerti apa sebenarnya dari seluruh perjalanan hidup manusia. Dalam perjalanan umat Israel, ketika kita perhatikan, kadang kita bertanya, mengapa Tuhan membiarkan umatnya harus mengalami pergumulan berat, harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang ingin membinasakan. Tapi ada waktunya Tuhan pun membalas semuanya itu dan mengantar umat Israel memperoleh kembali karunia keselamatan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, rencana Tuhan juga kita dapat nikmati ketika Dia juga hadir dalam hidup manusia, ketika Dia juga datang dalam pribadi Yesus Kristus. Semua rancangan dan Dia sudah lewati. Dia harus melalui perjalanan yang berat. Yesus harus melewati perjalanan salib via dolorosa. Kadang ingin sekali Ia menghindari hal itu, Dia berdoa di Taman Getsemani. Tapi kehendak Tuhan, rencana Tuhan, Yesus harus minum semua cawan itu. Dan Dia harus melalui penderitaan sampai pada mati di kayu salib. Dan itulah sebuah rancangan Tuhan. Dan saudara dan saya juga kita bisa nikmati bahwa pengorbanan Kristus tidaklah sia-sia. Dia mengantar kita semua memasuki kehidupan yang baru. Dan itu rancangan Tuhan bahwa kita kembali diselamatkan. Kita dikembalikan lagi seperti gambar dan rupa Allah. Kita dikembalikan lagi sebagai manusia ciptaan Tuhan yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan karena itu saudara-saudara, mari kita kembali melihat bahwa Tuhan sedang merancang dan rancangan Tuhan selalu tepat. Dia juga merancang hidup saudara dan saya. Karena itu, mari kita ikuti rancangan Tuhan dan biarkanlah rancangan Tuhan yang lebih menguasai dan mendominasi hidup saudara dan saya, sehingga kita pun dapat berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan. Selamat berkarya, tetaplah percaya, rancangan Tuhan selalu mendatangkan damai sejahtera. Sekalipun juga kita diingatkan, rencana Tuhan bukanlah rencana kita. Tetapi kalau Tuhan sudah memberlakukan rancangannya, tentu Dia merancang itu untuk damai sejahtera bagi kita semua. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di sorga, di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu untuk segala berkat-Mu. Kami mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin boleh menikmati pertambahan usia. Saudari Joan Rahel Supriyatna Putri, Bapak Yohanes Eko Hermawan, dan Saudara Erwin Dwi Indrianto. Demikian juga jemaat Tuhan yang pada hari ini merayakan pertambahan usia. Bapak Markus Rudi Junarto, Saudari Tin Pratiwi, dan Ibu Yuniarti Tri Kumalasari. Tuhan memberkati akan keberadaan dan sukacita saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin dan hari ini, hari Senin, boleh bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Demikian juga dengan keluarga-keluarga yang pada hari Minggu kemarin menikmati pertambahan usia. Keluarga Bapak Andi Susanto dan Ibu Ivon Susanti, yang pada hari ini keluarga-keluarga yang juga menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Keluarga Bapak Markus Rudi Junarto dan Ibu Sarce Talarima Wenas. Keluarga Bapak Christian Sucitro dan Ibu Sophia Litemia, dan Bapak Arifa Durosikin dan Ibu Susilawati. Tuhan memberkati sukacita akan saudara-saudara kami atas pertambahan usia perkawinan mereka, baik di hari Minggu maupun di hari yang pertama ini dalam minggu kerja kami yang baru. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami mau serahkan juga akan jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Tuhan Yesus memberkati sektor pelayanan 1, Bapak Gutom dan Penatua Sutarno. Tuhan selalu menjamah dengan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk keluarga besar almarhum Pendeta Emeritus Metan Vanuan. Tuhan berkati Ibu Ani, anak-anak semua dalam suasana duka cita yang mendalam. Tuhan menjamah dengan kuasa-Mu yang besar dan mereka mendapatkan kembali kekuatan dan penghiburan. Biarlah pada malam nanti dalam ibadah penghiburan semakin dikuatkan keluarga ini. Dan besok pagi atas pada hari Selasa, Tuhan berkati untuk rencana pelepasan dan pemakaman. Tuhan memberkati semua rangkaian acara dalam kehidupan keluarga besar dari Metan Vanuan untuk mempersiapkan diri mengantar jenazah almarhum Pendeta Emeritus Petrus Aristoteles Metan Vanuan. Tuhan memberkati semua sehingga segala sesuatunya indah pada waktunya. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, koster keamanan. Tuhan berkati pribadi demi pribadi. Tuhan berkati semuanya dengan kekuatan dari Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka. Demikian juga dengan Satgas COVID-19. Kami mau berdoa juga dengan Vikaris Roke Yunus. Tuhan memberkati hidup mereka semua. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB. Kami berdoa untuk pelayan firman dan sakramen di dalam menjalankan panggilan dan pengutusannya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mau berdoa juga Tuhan di pagi hari ini untuk jemaat-Mu, jemaat-jemaat GPIB, bahkan juga majelis sinode. Tuhan berkati majelis sinode selaku pimpinan. Tuhan berkati karya kerja mereka. Tuhan memberkati juga akan pelayanan dan keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk Mupel Jakarta Selatan. Tuhan Yesus memberkati di dalam pelayanan kami bersama. Biarlah hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami, bahkan karya kerja kami, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Inilah doa kami di pagi hari ini. Kami naikkan semuanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.